Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. 15 tahun kemudian, sebuah moge tampak meliuk-liuk di jalan raya, diikuti beberapa moge lainnya menghiasi jalanan siang itu. Seorang pemuda berusia 20 tahun, dengan piawainya mengendarai kendaraan roda duanya itu. Bak seorang pembalap internasional, ia menyalip dua lawannya. "Ayo, lawan gue!" teriaknya pada Ken lawannya yang mengajak bertanding. Siang itu, cuma segitu kemampuan lu. Hah! Motornya melesat jauh meninggalkan pemuda yang seumuran dengannya. Riuh suara penonton juga meramaikan suasana. Teriakan dari pendukung masing-masing juga menggema di tempat itu, menambah hawa semangat pembalap yang sedang berlaga di sirkuit liar itu. Termasuk Giva, yang tak berhenti menunjukkan kemampuannya di bidang balapan motor. Sorak gembira lolos dari mulutnya saat ia berhasil mencapai ke titik finish lebih dulu meninggalkan jauh lawan-lawannya di belakang sana. "Gue menang lagi." Dengan gaya cengengesannya, ia melambaikan tangan. Beberapa pendukungnya berlari, menghampiri untuk mengucapkan selamat. "Keren," puji salah satu perempuan yang menggilainya. "Selamat ya, Fu. Lu emang luar biasa." "Hahaha, iya iyalah. Gue gitu loh." Sedang tiga lawannya baru saja berhasil menyusulnya, termasuk Ken yang langsung menatapnya sinis. "Gimana, Ken?" celetuknya dengan gaya sokulnya itu di hadapan sang lawan. "Masih punya nyali buat balapan lagi sama gue?" Ia datangi si Ken itu, menatapnya remeh. "Anak mami mah di rumah aja, gak usah sok-sokan nantangin gue," ejeknya, menyombongkan diri. "Sial," umpat Ken, menghidupkan mesin motornya, lalu melesat pergi meninggalkan tempat itu. Disusul yang lain, satu persatu juga angkat kaki dari tempat itu. "Fah, anterin gue ya," pinta Starla padanya. Hanya mendapat lirikan saja darinya. "Ayolah, please," sambung perempuan itu, setengah memohon. Starla memang mengagumi Giva dari mereka masuk ke perguruan tinggi. Hanya saja Giva sepertinya tidak pernah tertarik kepadanya. Bahkan sampai detik ini, ia masih berharap Giva akan menerima cintanya yang sudah lama bersemi di dalam hatinya. Beberapa cara juga dilakukan untuk menarik simpati dari Giva. Nyatanya tak pernah berhasil, dan selalu dihadapkan dengan sikap dingin dari pujaan hatinya itu. "Apaan sih? Gue gak ada waktu," sahut Giva, memakai helm miliknya yang sempat dilepaskan tadi usai balapan. "Elu bisa tuh nebeng eme yang lain," sambil menunjuk ke beberapa teman pembalapnya yang lain, dengan menggunakan wajahnya. Giva berlalu, menangkring di motor setelah itu menghidupkan mesin kendaraannya yang sempat mati, dan melesat pergi jauh meninggalkan Starla di tempat itu sendirian. "Sampai kapan sih, Fe? Gue harus nunggu lu mau sama gue," gumamnya dalam hati. Rasanya pilu dengan kasih tak sampai yang ia jalani saat ini. Padahal di luaran sana banyak pemuda yang menggilainya, bahkan rela melakukan apapun untuknya. Namun, satu pun tak ada yang menarik di matanya. "Udah, ayo sama gue aja," ajak dewa sahabat sekaligus lawan mainnya Giva saat balapan tadi. Mau tak mau Starla ikut dengan dewa. Tak ada pilihan lain lagi. Dibanding ia harus mencari taksi online yang jelas akan membutuhkan waktu yang lama di tempat itu. Di tempat lain, seorang pemuda berusia 21 tahun tengah serius di depan laptop miliknya. Jemarinya tampak mengotak-atik papan keyboard benda itu, seraya otaknya terus berputar untuk mengerjakan sebuah proyek besar. Di usianya yang dibilang masih sangat muda, Tegar menjadi sosok yang gigih dan ulet dalam melakukan sesuatu. Karenanya Samir meminta pada anak sulungnya itu untuk membantu di perusahaan, jika sedang libur kuliah. Seperti hari itu, ia tengah disibukkan dengan beberapa berkas di meja kerjanya. Tegar tampak mengusap wajahnya lega, saat ia baru saja berhasil mempelajari beberapa dokumen penting yang dikirim oleh klien dedinya. "Alhamdulillah udah selesai," ucapnya, beranjak dari tempat duduknya. "Salwa, aku baru ingat kalau punya janji sama dia." Baru juga akan melangkah keluar. HP-nya berdering.
Ia merogoh saku celananya untuk mengambil benda itu. Keningnya mengkerut saat tahu siapa yang sedang menghubunginya. Giva, tumben. Gumamnya merasa aneh. Beberapa waktu ini hubungannya dengan sang adik sedikit merenggang. Ia sendiri tidak pernah tahu apa alasan Giva menjauhinya. Tanpa berpikir panjang, Tegar langsung menjawab telepon dari adiknya. Iya, Fe. Dari seberang sana terdengar suara berat dari Giva, membuatnya panik. Ada apa? Fe, kamu kenapa? Tolongin gue. Bang, cepet datang ke rumah sakit. Gue kecelakaan. Oke, kamu di rumah sakit mana? Tanyanya lagi. Tegar menutup panggilan telepon dari adiknya setelah tahu di mana Giva dirawat. Dalam perjalanannya ke rumah sakit, Tegar tampak sibuk menghubungi nomor Salwa, yang ia yakin tengah menunggunya di kafe, tempat janjian mereka. Tegar akan mengabarkan kalau tidak bisa datang ke tempat itu, lantaran harus menjenguk Giva di rumah sakit. Kok nggak aktif sih? Gumamnya bingung. Tegar mengirim pesan ke nomor Salwa. Setelah menghubungi nomor wanita itu berulang-ulang kali, tetap tidak bisa. Wah, maaf ya, aku nggak bisa datang. Giva kecelakaan di rumah sakit Alta Medica. Baru juga akan mengirim pesan ke nomor dedinya. Giva lebih dulu memperingatinya agar tidak menyampaikan kabar kecelakaan itu kepada Samir. Jangan bilang mami or dedi ya. Ia hanya bisa menggeleng dengan kelakuan adiknya yang berubah drastis sekarang. Sesampainya di rumah sakit, Tegar langsung menemui Giva di bangsal tempat adiknya itu dirawat. Ya Allah, Giva, ucapnya pelan, prihatin melihat keadaan pemuda itu. Kok bisa kayak gini sih? Kamu kenapa bisa sampai kecelakaan? Mukanya menjawab. Giva malah buang muka dan meminta Tegar untuk tidak membahas masalah itu. Udahlah bang, kita bahas masalah lain aja. Abang gak perlu tahu kenapa gua sampai ada di sini. Jawab pemuda itu sedikit ketus. Lagian abang seneng kan lihat gue di sini? Tegar nampak mengerutkan dahi, bingung menanggapi ucapan adiknya itu. Maksud kamu apa sih? Ya udahlah, gak usah dibahas. Lagi-lagi Giva membalasnya dengan ketus. Bang, cariin gue kos-kos ya? Pintanya nada bicara Giva sedikit melunak. Untuk apa? Feh, gua gak mungkin pulang dalam keadaan begini kan? Bang, sahutnya nyolot. Oh, atau abang seneng ya lihat Daddy and Mami marah sama Giva kalau tahu Giva celaka kayak gini? Tegar mendesis kecil. Apapun yang ia lakukan selalu salah di mata adiknya. Ya udah, abang bakal cariin tempat buat kamu. Ingat ya bang, jangan bilang ke Daddy or Mami. Tegas Giva hanya mendapat anggukan dari pemuda itu. Setelah beberapa saat kemudian, Tegar memberitahu kalau ia sudah menemukan tempat untuk persembunyian adiknya. Ini dekat sama kampus. Deh, biar kamu tetap bisa kuliah, ucap Tegar. Tak mendapat respon dari Giva. Obrolan mereka terhenti saat handphone Tegar tiba-tiba bunyi. Bersamaan dengan itu, seorang perawat masuk ke dalam untuk memeriksa perkembangan keadaan Giva. Siapa? Bang, tanya Giva, kepo. Takut kalau yang sedang menghubunginya itu Daddy atau maminya. Daddy, jawab Tegar, berbisik. Iya, Dad. Kamu di mana? Sayang, Daddy ada di ruangan kamu. Tapi kamunya nggak ada, ucap Samir menanyakan keberadaannya. MD. Tegar sedikit bingung menjawabnya. Apalagi sedari tadi Giva terus ingatkan kalau Harwa tutup mulut. Yang rileks ya, Mas, ucap perawat saat akan memberikan suntikan untuk Giva. Suara perawat tadi sampai di telinga Samir, yang langsung memberondong pertanyaan ke Tegar. Tegar, kamu ada di mana? Sekarang? Itu suara siapa? Gar. Tegardi.